tersiar kabar jika Pak Sandiaga Uno gagal sebagai cawapres, tidak jadi mendampingi Pak Ganjar di Pilpres 2024 yang mendatang. Dan seruing-seruing yang terdengar, P3 dikabarkan bakal menarik dukungan. Apakah Pak Ganjar gelisah? Apakah PDI Perjuangan kemudian merasa dirugikan? Ataukah kemudian berusaha menggodali supaya P3 tidak narik diri? Ya, tidak. Ini dia info terkini Widya. Kenapa? Karena hanya PDI Perjuangan parpol yang bisa mendaftar pasangan capres-cawapresnya tanpa perlu koalisi. Jika benar-benar P3 mau menarik diri, kita bisa menilai siapa sesungguhnya bakal dirugikan. Kabar narik diri P3 ini kan sebenarnya bagian dari dinamika politik dan berbagai getakan begitu hal biasa. Kabar ini justru berpotensi merugikan P3 sendiri yang jika menarik diri dari PDI Perjuangan, posisi tawar di koalisi lain tidak bakal sekuat di PDI Perjuangan. Mau pindah kemana mereka? Koalisi perubahan? Ya gak akan diperhatikan. Ke kubu Pak Prabowo. Kayak mengulangi Pilpres 2019 aja. Dan apakah Cak Imin rela begitu saja menyerahkan peluang ke orang lain? Diakui atau tidak, P3 merupakan parpol satu-satunya pendukung Pak Ganjar yang punya kursi di Senayan. Sementara Hanura dan Perindo kan tidak punya anggota DPR di Senayan. Lalu PSI sekarang diragukan apakah istiqomah mendukung Pak Ganjar atau beralih ke Pak Prabowo. Sebenarnya sudah banyak yang memperkirakan kalau keluarnya Pak Sandiaga dari Gerindra, ya memang mencari partai yang bersedia mengusung dirinya sebagai cawapres. Kalau tetap di Gerindra, jelas peluangnya sebagai cawapres tertutup rapat. Ambang batas parpol pimpinan Pak Prabowo butuh koalisi. Tidak mungkin pasangan Prabowo-Sandiaga diajukan seperti Pilpres 2019. Itulah yang membuat pemilik Sarutaga tersebut menimbang apakah P3 atau PKS yang bisa memperjuangkannya jadi cawapres. Merapat ke PKS, otomatis kembali memasangkan duet Anies Sandiaga seperti Pilgub. Pak Sandi sadar mengulangi kembali Pilgub di level nasional akan sia-sia. Dan P3 lah yang bisa menerimanya, serta mau menyorongkan nama ke PDI Perjuangan. Sebagai pengusaha besar, bahkan masuk jajaran menteri yang kaya, butuh duit berapapun untuk kontestasi Pilpres bukan kendala lagi. Serta dari matematika, PDI Perjuangan jauh lebih mudah negosiasinya untuk menerima dirinya. Tapi Pak Sandiaga lupa, PDI Perjuangan sudah banyak berubah, terutama setelah Pak Jokowi menjadi presiden. Mereka bukan partai yang asal-asalan ikut Pilpres. Mereka harus memastikan dengan baik jika pasangan capres dan cawapres harus memperjuangkan masyarakat. Pilpres 2024 tidak bisa disamakan dengan 2019, sebab tahun depan siapa yang bertarung sudah berganti. PDI Perjuangan juga sudah yakin bila Ganjar Pranowo yang bakal ditarungkan dengan kandidat lainnya. Meski tidak butuh koalisi, menentukan cawapres tetap dibahas bersama partai koalisi. PDI Perjuangan sadar betul, Indonesia terlalu besar jika hanya dipikirkan PDI Perjuangan. Hanura tidak menyodorkan nama, sementara Perindo menyodorkan Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang. Apakah modal yang dimiliki TGB ini kalah dari Pak Sandi?
Kalau hanya dilihat dari materi, jelas kalah. Tapi modal sosial dan pengalaman, mantan gubernur NTB ini jelas lebih besar. Bukan sekedar pernah menjabat 2 periode gubernur, namun pria bernama asli Muhammad Zainul Masjri ini juga dikenal sebagai ulama, hafiz Quran, serta tokoh ormas Nahdlatul Wahdan. TGB mempresentasikan kelompok Islam Rahmatan Lil Alamin, serta mewakili luar Jawa. Kalau mau fair, nilai elektoralnya berada unggul dibandingkan Sandiaga. Menyadari hal ini, Ketua Umum P3 Pak Mardiono mengatakan, isu P3 menarik diri itu tidak benar. Isu itu dihembuskan DPC P3 yang tidak memahami apa yang sedang dilakukan DPP P3. Pak Mardiono menjelaskan, P3 hanya mengusulkan karena yang berhak memutuskan adalah kesepakatan bersama Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Koalisi Partai. Di sini peluang Pak Sandiaga juga masih terbuka. Jika kita tidak melihat Pak Sandi ngotot betul harus cawapres, dengan hanya berjarak 3 bulan dari pendaftaran capres-cawapres, dirinya tidak mungkin pindah partai lagi. Terlalu sering pindah partai dalam waktu singkat bakal merugikan dirinya. Meski sudah mengatakan bakal meneruskan kebijakan presiden, tidak menjamin PDI Perjuangan memberi karpet merah pada Pak Sandi. Apakah PDI Perjuangan tidak kepincut dengan logistik yang dimiliki Pak Sandi? Ya jelas tertarik. Namun PDI Perjuangan bukan parpol kemarin sore yang persiapan serta sumber dayanya terbatas. PDI Perjuangan bukan partai 10 atau 15 tahun lalu yang cara permainan politiknya masih angin-anginan. Kita tahu bagaimana orang-orang yang terlibat di Dewan Kolonel kena sanksi, yang bertemu Pak Prabowo usai deklarasi Ganjar, juga mendapatkan peringatan. Mereka punya batas waktu, jadwal atau tahapan. Kapan ada permainan, kapan mengambil garis batas yang jelas. Dan sekarang, kita tidak lagi menjumpai kader atau simpatisan PDI Perjuangan main-main. Suara mereka utuh dan bulat untuk pemenangan Pak Ganjar. Tidak ada lagi toleransi bagi yang mencoba berdiri di 2 kaki. Sementara ini sekaligus untuk membedakan mana kader dari simpatisan, mana yang relawan. Relawan jelas tidak punya ikatan dengan partai. Makanya kalau ada yang mencoba bermain-main ya dibiarkan saja. Tapi kader dan simpatisan harus mengamankan rekomendasi. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini media.